Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya, mahasiswa Prodi Pendidikan Guru PAUD yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai saat ini kita masih bisa bertemu secara daring, secara virtual. Semoga selalu kita diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam seluruh mengikuti kegiatan aktivitas tutoran online pada mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Kita nantikan selalu syafaat beliau dan pada hari ini kita bertemu lagi ya dengan kemarin kita sempat terdapat kendala ya, beberapa kendala yang insya Allah hari ini sudah bisa teratasi. Ya, semoga saja. Selawat serta salam, marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Allahumma amin. Oke, baik ibu semua. Ini ada beberapa hal yang nantinya akan saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan, terutama dalam pengumpulan tugas. Ya, itu salah satu hal yang harus ibu-ibu perhatikan dan harus ibu-ibu kumpulkan secara tepat waktu karena dalam hal pengumpulan tugas ini sangat krusial. Krusialnya bagaimana ketika nanti ibu-ibu mengumpulkan tugas itu terlambat, itu juga akan mempengaruhi di saya. Mempengaruhi dalam hal apa? Terutama dalam penilaian. Apabila nantinya ibu-ibu terdapat revisi, nah itu kan sudah tertimpa dengan sesi-sesi yang lain. Misalnya di tugas M2. Tugas M2, ibu-ibu kebetulan di situ saya melihat ada koreksi, ada revisi, ada perbaikan di situ. Nah, ketika sudah lewat sampai di tugas M3, M4 dan lain sebagainya, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan revisi itu terkadang memang saya juga ketika membukanya, wah kita harus beralih lagi ke belakang lagi, ke tugas M2 lagi. Nah, diharapkan ibu-ibu mengumpulkan tepat waktu agar saya bisa mengoreksinya juga tepat waktu seperti itu dalam memberikan penilaian juga. Ya, itu terkait dengan teknis pengumpulan tugas. Dan yang selanjutnya ini berkaitan dengan bagaimana sistematika penulisan ibu-ibu. Ya, makanya tadi saya minta ibu-ibu semua coba sembari melihat di buku panduan. Ya, saya minta itu. Silakan buku panduannya diambil. Ya, buku panduannya diambil. Oke, sekarang ibu-ibu semua terkait dengan RPPH itu bisa dibuka di halaman 44 di lampiran kedua. Sudah ya ibu ya? Udah dibuka ya? Udah. Nah, di situ ada keterangan contoh rancangan kegiatan harian. Nah, berkaitan dengan RPPH, masih terdapat beberapa mahasiswa yang mengumpulkan tugas itu berdasarkan RPPH yang ada di sekolah. Ya, Pak, ini kan udah keputusan dari sekolah, ini kepala sekolah langsung yang memantau. Ini kan dari supervisor 2 yang menyarankan untuk menggunakan RPPH dengan format seperti ini. Nah, perlu diketahui ibu-ibu semua ini masih dalam tahap atau masih dikatakan masih mahasiswa. Nah, oleh karena itu, segala aktivitas yang berkaitan dengan kampus atau berkaitan dengan perkuliahan, ibu-ibu semua harus mengacu pada format yang ada di perguruan tinggi. Ya, itu hal yang paling krusial terkait dengan bagaimana penulisan yang tepat, sistematika penulisan yang benar seperti apa. Acuannya ada di buku panduan.
Nah, adanya buku panduan itu akan menjadi rujukan ibu-ibu semua dalam setiap pembuatan apapun itu terkait dengan penulisan, misalnya laporan, RPPH, termasuk APKG, dan pun nanti ibu-ibu mengalami skripsi, ya nanti kalau tahap skripsi, itu ibu-ibu semua juga akan melihat dari panduan kampus. Tidak mungkin melihat dari panduan misalnya alumni dulu dan lain sebagainya. Tidak, harus melihat dari kebaruan dari pihak perguruan tinggi. Jadi seperti itu ya terkait dengan sistematika penulisan. Oke, kita kembali ke di lampiran kedua. Ya, ibu-ibu semua, di sini terdapat keterangan rancangan kegiatan harian atau RKH. Ini sama halnya dengan RPPH. Ya, tidak ada perbedaan. Nah, namun yang menjadi perbeda itu nanti ibu-ibu bisa memodifikasi dalam hal apa? Misalnya, di rancangan kegiatan harian itu ibu-ibu semua bisa mengubah judulnya menjadi RPPH, rancangan perencanaan pembelajaran harian. Ya, ibu-ibu bisa modifikasi. Misalnya RPPH ke 1, RPPH ke 2, RPPH ke 3, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Nanti juga akan mempermudah saya dalam mengawasi. Oh, ternyata ini maksudnya di RPPH ke sekian. Oh, RPPH ke sekian. Nah, itu tujuannya. Jadi, ibu-ibu semua tidak bisa asal-asalan untuk memberikan kalimat-kalimat tersendiri. Pun dengan indikator-indikator yang terdapat di dalamnya. Misalnya, di situ kan ada keterangan mulai hari, tanggal, kemampuan indikator, terus kegiatan pembelajaran, alat dan sumber belajar, terus KBM dari penilaian, penilaian KBM, penilaian perkembangan anak. Itu semua merujuknya dari sini. Ya, merujuknya dari sini. Nah, ibu-ibu semua tinggal memodifikasi dari isinya. Isinya bentuknya seperti apa, kegiatan pembelajaran konsep ibu-ibu semua seperti apa rancangannya, dimasukkan ke dalam sini. Nah, jadi tidak ada keliruan nantinya. Jadi kita sama-sama satu jalan, satu persepsi, satu sudut pandang, satu panduan. Jadi seperti itu terkait dengan RPPH ya. Jadi yang nantinya oke lah dari beberapa sesi yang lalu yang sudah berlalu saya masih bisa maklumi ya, saya masih bisa maklumi terkait dengan bagaimana format ibu-ibu semua mungkin dari kebingungan-kebingungan formatnya yang mana Pak, panduannya yang mana, halaman berapa dan lain sebagainya. Nah, tapi nanti yang RPPH yang digunakan pada saat ujian itu saya tidak bisa mentolerir, Bu. Ya, saya tidak bisa mentolerir bahwasanya RPPH harus sesuai dengan panduan. Mengapa seperti itu? Karena ini berkaitan dengan ujian. Nah, namanya ujian itu berarti tidak bisa main-main. Nah, kesesuaian nantinya antara RPPH yang digunakan untuk ujian itu harus relevan dengan ketika Bapak Ibu melakukan praktik mengajar di sekolah secara langsung. Rancangannya apa? Implementasinya itu seperti apa? Nah, itu yang akan menjadi penilaian saya, ya, terutama penilaian saya. Bagaimana saya melihatnya? Nah, ibu-ibu semua itu wajib mendokumentasikan. Mendokumentasikannya dalam hal apa? Dalam bentuk video. Video secara full. Mulai dari pendahuluan, inti, dan juga penutup. Saya kasih apresiasi untuk Bu Heni Purwasi. Ya, dari RPPH ke-5 kalau tidak salah itu sudah melakukan video. Ya, Bu Heni sudah mendokumentasikan dalam bentuk video sehingga di tugas ke RPPH tugas kelima itu sudah melampirkan link video YouTube. Nah, itu mungkin bisa menjadi rujukan, namun ada beberapa hal yang menjadi catatan. Yang pertama, video dari Ibu Heni itu masih belum lengkap dalam hal apa? Masih hanya tahap pendahuluannya pun itu masih kurang sistematis. Sistemasinya bagaimana Pak maksudnya? Nah, dari pendahuluan itu harus disertakan mulai dari doa, salam, sapa, senyum, sapa, salam, itu sudah terinclude dari pendahuluan. Terus selanjutnya apa? Untuk bisa memberikan suasana yang menyenangkan untuk anak,
Agar anak bisa rasa penasaran, ibu-ibu semua bisa membuat pemantik. Pemantik itu apa? Pemantik itu ibaratnya kita memancing anak dari hal-hal yang sudah ibu persiapkan. Misalnya dari media. Tahu nggak ini medianya apa? Ada yang tahu nggak ini fungsinya untuk apa? Tahu nggak ini warna apa? Tahu nggak ini bentuknya seperti apa? Pernah nggak kalian mengalami ini? Pernah nggak kalian melakukan hal ini? Nah, itu salah satu pemantik ibu-ibu. Ya, itu sudah masuk di pendahuluan. Jangan ujuk-ujuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita belajar ini ya. Ya, hari ini kita mau ini. Nah, jangan ujuk-ujuk seperti itu, Ibu-ibu. Ya, tidak salah. Namun kalau dilihat dari segi esensinya, itu anak-anak tiba-tiba, wah, baru mulai, baru salam kok tiba-tiba, waduh kok buru-buru amat. Nih, seakan-akan kayak rasa buru-buru banget gitu. Kita mengajak anak untuk bermain, tapi kita mengajak ujung tiba-tiba langsung belajar. Kita belajar ini ya, kita enggak. Makanya konteks dari anak PAUD dan TK itu adalah bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain. Ya, itu konteks dari pembelajaran anak usia dini, usia PAUD dan TK. Ya, itu yang menjadi catatan bahwasanya nantinya dalam dokumentasi video itu harus full pendahuluan, inti, dan penutup. Dan ketika nanti di inti, itu ibu-ibu fokus pada materi. Ya, fokus pada materi. Materinya seperti apa, temanya apa, itu harus dituangkan. Ya, apabila nanti terjadi hal-hal, contohnya seperti apa yang ibu-ibu semua sampaikan, kekurangannya ini, Pak. Ketika anak-anak itu lagi belajar secara kelompok, misalnya kelompok kecil, tiba-tiba ada kelompok lain, anak-anak lain tuh mengganggu. Tiba-tiba alatnya diambil, tiba-tiba ada yang tantrum, ada yang nangis, ada yang tiba-tiba marah, ada yang tiba-tiba nggak tahu seperti apa bentuknya, rewel, dan lain sebagainya. Ya, itu namanya improvisasi, Ibu. Ya, improvisasi pembelajaran. Yang nantinya ibu-ibu harus punya alternatif solusi. Solusinya bagaimana? Nah, ini yang harus ibu-ibu ketahui. Ketika nanti ibu kita merasakan atau mengalami anak-anak tiba-tiba tantrum, mau tidak mau, hal yang berkaitan dengan improvisasi itu dilakukan. Seperti apa bentuknya? Misal, ajak dulu anak bermain. Kita ke sini dulu yuk. Nah, biar buat suasana hati mereka senang. Ketika merasa mau nangis dan lain sebagainya, kita jangan fokus dulu ke kegiatan pembelajarannya. Kita buat suasana dulu menjadi tentram, riang, dan gembira. Sepas itu, nanti kalau sudah kondusif, baru ibu-ibu bisa melanjutkan. Itu namanya improvisasi pembelajaran. Ya, itu berkaitan dengan kegiatan inti. Ya, selanjutnya berkaitan dengan kegiatan inti, ibu-ibu harus menyantumkan. Nah, ini berkaitannya dengan metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini variatif, Bu. Bisa menggunakan metode misalnya problem solving, berbasis masalah. Anak-anak misalnya dikasih, ini apa? Ini apa? Kalau misalnya ini saya lempar, itu seperti apa? Misalnya saya menggunakan bola. Bola ini saya lempar. Nah, ketika saya lempar ke tembok, itu gimana? Mantul, Bu. Tiba-tiba jatuh dan lain sebagainya. Misalnya belajar terkait dengan kasarnya ngomong, kalau ini gravitasi misal, kalau misalnya terlalu tinggi, misalnya dipantulkan. Oh, benda kalau misalnya kita lempar ternyata jatuhnya ke bawah. Ketika kita pantulkan dari bawah, itu nanti mantulnya ke atas. Misalnya seperti itu berbasis masalah. Ya, berkaitan dengan metodenya harus jelas. Temanya apa, metodenya apa. Makanya di sesi kurang lebih itu di sesi 4 atau 5 itu membahas terkait dengan kesesuaian antara materi, media, metode, dan juga indikator dari kemampuan anak. Itu disesuaikan seperti apa bentuknya. Pun juga nanti diterapkan di RPPH. Itu harus sesuai. Ya, itu terkait dengan kegiatan inti. Ya, kesesuaiannya ada di metode, materi, terutama dalam alat. Nah, ibu-ibu mungkin ya, kalau saya lihat dari RPPH, itu ada yang memborong. Memborong dalam hal apa? Alat itu banyak banget.
alatnya banyak banget. Ada yang menggunakan misalnya buku gambar, belum lagi menyiapkan video, belum lagi membawa boneka. Itu saya tuh perspektif saya, alangkah ribetnya sekali. Kok anak langsung dibawakan mainan sebagai begitu banyaknya? Apakah ibu-ibu selaku eh, guru pada saat melakukan praktik mengajar itu apakah tidak kerepotan gitu? Kalau misalnya tidak merasa keberatan atau merasa nyaman, it's okay, tidak masalah, Bu. It's okay, tidak masalah. Namun, yang perlu ibu-ibu pahami di sini bahwasanya ketika ibu-ibu membawa alat atau bahan ataupun media itu terlalu banyak, takutnya anak itu fokusnya hanya bermain, tidak ada pembelajaran bermakna. Kita bawakan aja, misalnya satu atau dua deh, satu atau dua. Misalnya video, ayo kita lihat video. Video apa? Misalnya kancil dengan buaya. Hewan apa di situ? Mana yang kancil, mana yang buaya? Buaya kakinya berapa? Kancil kakinya berapa? Bisa melihat dari video tersebut. Pun kalau biar realistis, ibu-ibu bisa menggunakan dilihatnya secara real, misalnya dalam bentuk gambar. Ibu-ibu bisa ngeprint tuh, bisa download dulu foto-foto yang ada di Google. Oh ternyata ini gambar singa. Ibu print tuh satu persatu. Ini gambar singa. Ini gambar apa? Jadi pembelajarannya interaktif antara satu dengan lainnya. Itu saling bersinergi. Oh ternyata anak ini memandangkan bahwasanya oh ini ternyata yang hewannya kakinya empat itu sapi. Enggak itu kerbau. Itu yang menjadi kegiatan interaktif seperti itu, Bu. Jadi jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak, anak-anak tuh fokusnya bermain. Pengennya ini, direbut sana, direbut itu. Nah, ibu sendiri yang repot nanti. Ya, tidak salah, tidak apa-apa. Namun, efeknya tuh seperti itu. Apabila ibu-ibu semua menggunakan media terlalu banyak. Ya, itu terkait dengan media. Oke, selanjutnya itu yang terakhir terkait dengan penutup. Nah, biasanya ibu-ibu tuh di penutup itu hanya difokuskan pada salam. Ya, oke sekian pembelajaran hari ini. Sampai bertemu minggu depan atau bertemu besok. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, itu adalah pembelajaran yang bisa dikatakan pembelajaran di era 2000-an, 90-an atau 2000-an lah. Mengapa seperti itu? Karena sekarang itu canggih, Bu. Apalagi anak-anak di rumah sudah dipegangi gadget. Ya, di rumah sudah dilatih oleh orang tuanya bagaimana cara mendidik, bagaimana cara anak itu bisa punya perkembangan yang pesat sesuai dengan teknologi dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya ibu-ibu hanya mengandalkan oh sekian ya, kita sampai bertemu besok, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak seperti itu. Ibu-ibu semua bisa memberikan simpulan atau refleksi dari pembelajaran hari itu. Anak-anak, hari ini kita kita tadi belajar apa? Nah, terkait dengan ini kira-kira apa? Hewan ini apa? Makannya apa? Nah, kalau misalnya hewan yang lain itu makannya apa? Terus kalau misalnya hewan pemangsa sesama hewan itu namanya apa? Nah, itu bisa dikaitkan di nantinya pembelajaran yang akan datang. Misalnya, nanti tema besok, misalnya hari ini temanya hewan, ya binatang. Besok berkaitan dengan tumbuhan. Ibu kaitkan. Oke anak-anak terkait dengan pembelajaran hari ini kita belajar hewan. Nah, ibu mau tanya, hewan yang kira-kira memakan tumbuhan itu hewan apa? Nah, hewan apa yang memakan misalnya rumput? Hewan apa yang memakan bunga? Hewan apa yang memakan bla 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 dan lain sebagainya. Nah, itu kan saling berkaitan dengan pembelajaran besok. Nah, jadi selalu berkontinu, Bu. Selalu berkontinunya seperti itu, berkelanjutan, ya. Pembelajaran berkelanjutan, saling keterkaitan, saling berhubungan. Nah, itu yang namanya pembelajaran bisa dikatakan pembelajaran yang bermakna, ya. Satu dikaitkan dengan yang lainnya. Itu seperti itu. Ya, ibu-ibu semua itu terkait dengan RPPH dan juga video yang nantinya akan ibu-ibu buat pada saat praktik mengajar di
ujian yang akan datang. Ya, seperti itu. Sampai sini dulu, Bu. Sebelum saya lanjut, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ya, Bu. Oh ya, silakan Bu Muawana. Mangga, Bu. Ya, harus. Oke. Misalnya videonya terlalu panjang, terus filenya terlalu besar gitu, Bu ya. Oke. Jadi gini, Bu. Jadi oke. Jadi begini, Bu. Eh, ketika nanti pada saat pengambilan video, ya, itu kan durasinya sekitar 10 sampai 15 menit, ya. 10 sampai 15 menit. Ibu-ibu bisa mengambil dari intisari pembelajarannya. Misalnya, dari kegiatan pendahuluan, difokuskan mana nih yang paling urgent, ya. Terus selanjutnya, di bagian inti, mana nih yang paling urgent? Dari penyampaian materi, penerapan metode, itu nanti yang di spotlight atau yang disoroti atau yang paling ditonjolkan di dalam video. Nah, kegiatan penutup seperti tadi saya sampaikan, ada simpulan yang disampaikan oleh guru. Ya, ada simpulan yang disampaikan guru secara langsung. Itu yang menjadi urgensi. Ya, jadi kalau nanti kemakan harus dikompres dan lain sebagainya, ya itu tidak masalah juga. Kan mempengaruhinya itu di kualitas video. Yang penting kualitas videonya bisa terlihat, masih bisa terlihat. Misalnya kalau 360 pixel misalnya, itu bisa terlihat atau tidak. Ibu-ibu sendiri yang bisa menilai. Kalau misalnya yang paling minim adalah 480 pixel, Bu. Kalau dari video. Paling minim 480 pixel itu kalau dilihat dari segi penglihatan mata itu masih tidak terlalu buram, ya. Terkait dengan durasi 10 sampai 15 menit, Bu. Jadi sepertinya tidak besar, namun kalau misalnya ibu-ibu semua merasa keberatan dengan penyimpanan HP dan lain sebagainya, ambil intisarinya saja. Pendahuluan itu yang diambil tadi pemantiknya, kegiatan inti, penerapan metode sekaligus penyampaian materi. Terus kegiatan penutup itu nanti simpulan atau refleksi seperti itu. Bagaimana Ibu? Ya, oke. Ya, oke. Ada yang lain Ibu terkait dengan nanti perancangan dari kesesuaian RPPH dengan praktik mengajar? Ya, silakan Bu Rita Gojan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bagus sekali. Oke, terima kasih. Itu tetap Bu. Makanya dari awal, dari sesi kedua, ya, mulai dari sesi kedua sampai di sesi ke-8 nantinya, itu supervisor harus mendampingi, ya, harus mendampingi. Karena apa? Karena nanti tetap di APKG itu masih ada, Bu. Jadi harus menilai. Ya, di penilaian ujian nanti itu ada dua sudut pandang penilaian dari supervisor 2 dan supervisor 1, itu saya. Sudut pandang secara langsung supervisor 2 itu menilai secara langsung ibu-ibu praktik mengajarnya seperti apa. Sudut pandang kedua dari saya melihat dari bagaimana keefektifan ibu pembelajaran yang ada pada video. Itu wajib ibu ya untuk supervisor menemani itu wajib. Ada lagi? Ya, sama-sama Bu.
Oh ya, saya sampaikan lagi, Ibu-ibu bisa dilihat di situ di RPPH, di bagian tanda tangan ya Bu, di bagian tanda tangan, jangan lupa tulis tempatnya di mana, tanggal berapa, bulan apa, tahun kapan. Ibu-ibu ngasih tanda tangan, nama tanda tangan. Jangan hanya namanya saja, tanggalnya enggak, bulannya enggak, tahunnya juga enggak, hanya nama saja. Pun dengan di bagian kepala TK, ya. Kepala TK itu harus wajib ada capnya, Bu. Mengapa seperti itu? Karena dari RPPH nanti itu bisa dilihat bahwasanya RPPH tersebut memang sudah dilihat oleh kepala sekolah. Dalam artian RPPH Ibu itu sudah valid ya. Validnya dalam hal apa? Bisa dilihat dan dinilai dari kepala sekolah. Oh, ternyata RPPH-nya sesuai nih. Kriterianya, indikatornya sudah lengkap. Baru kasih tanda tangan, kasih cap. Itu namanya valid ya. Jadi seperti itu tahapannya terkait dengan tanda tangan. Oke, kita lanjutkan ibu-ibu semua. Sekarang saya minta buka di halaman Oh ya, silakan Bu Samawati. Ya ya, mangga mangga. Mulai dari Oke. Ibu oke. Ibu sekarang pakai laptop ya? Ibu pakai laptop. Nah, sekarang Ibu buka e-learning ya, ibu-ibu semua bisa buka e-learning, ya. Buka di sesi 6. Oke, kita lihat di situ keterangannya apa. Oke, di situ tugasnya. Nah, di poin nomor 2 Bu, ya. Poin yang pertama itu kan membuat PH untuk ujian. Dan poin kedua melaksanakan satu kali praktek mengajar ke-8 selama 1 hari berdasarkan RPPH yang sudah dibuat. Jangan lupa untuk membuat video simulasi ke-8 Anda. Ini selama 5 sampai 10 menit. Nah, ini malah lebih mudah ya, durasinya 5 sampai 10 menit ya. Simulasi mengajar meliputi pembukaan, inti dan penutup. Video yang sudah diunggah di Video yang sudah diunggah di YouTube, linknya itu nanti dilampirkan ke dalam laporan. Seperti punya Bu Heni Purwasih, itu sudah dicantumkan di bagian eh, refleksi. Refleksi atau boleh dicantumkan di RPPH. Biar nanti saya lihat kesesuaian antara RPPH dengan pada saat praktik mengajar. Jadi kesimpulannya ada di simulasi ke-8, video simulasi ke-8, Bu. Ya, paham nggak? Simulasi ke-8 ini sudah memasuki nih, Bu, harusnya. Betul. Mm-mm. Heeh, betul sekali. Boleh. Kan saya sudah sampaikan di grup, Bu. Saya sudah sampaikan di grup. Boleh menggunakan RPPH lama, boleh menggunakan RPPH baru. Terserah. Yang penting sesuai dengan ketentuan pada buku panduan. Tuh. Iya, durasinya, ah,
Durasinya 5, paling minimal itu 5. Ya, 5 sampai 10 menit. Itu sudah include pembukaan, inti, dan penutup. Ya, betul, betul sekali. Ya, ya. Makanya tadi saya sampaikan, kalau misalnya dengan durasi yang singkat, itu ambil poin-poin intinya aja. Ya, dari pendahuluan, urgensinya ada di pemantik. Ibu bisa membuka wawasan mereka terkait dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik atau memancing mereka untuk dapat berbicara terkait dengan wawasan dan pengetahuan yang sudah mereka dapatkan di lingkungan sekitar mereka atau keluarga mereka. Yang kedua, inti kesesuaian antara materi dengan metode pun dengan alat atau media yang digunakan. Yang ketiga, terkait dengan refleksi atau simpulan ketika Bapak Ibu Ibu semua memberikan simpulan dari pembelajaran yang sudah berlangsung pada hari itu. Nanti dikaitkan dengan pembelajaran yang akan selanjutnya, yang akan dilaksanakan selanjutnya. Nah, itu untuk mempersingkat waktu dan tapi tiga kriteria itu dari tiga poin pembukaan inti dan penutup itu masuk semua. Itu caranya seperti itu, Bu. Ambil paling urgensinya apa yang di mana, esensinya di mana, itu yang diambil.